Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Emma di sini. Kita belajar pelajaran bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 tentang menggali informasi penting dari sebuah teks. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya dengan pembuka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustazah berharap walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap semangat ya. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan sebelum makan, dan pokoknya rajin-rajin deh cuci tangan. Pakai masker ketika kalian berada di luar. Oh ya, kita lanjut ya. Tema kali ini yang kita bahas adalah tentang menggali informasi penting dari sebuah teks dengan menggunakan aspek kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kita santai aja ya anak-anak belajarnya, nggak usah terlalu tegang bagaimana gitu ya, biasa aja, santai-santai aja ya. Semoga kalian, Ustazah berharap kalian selalu sehat aja, alhamdulillah sudah ya nak ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang mencari informasi penting dari teks. Apa sih informasi itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu yang awalnya kita tidak tahu, terus kita mendengar berita, akhirnya kita tahu ada peristiwa yang terjadi. Nah, entah itu dari kita membaca koran, entah kita dari melihat televisi, siaran berita, nah itu adalah informasi ya. Kemudian untuk memperoleh informasi penting dari teks, kalian harus membaca teks itu dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama, agar kalian bisa memahami isi teks itu. Selain menggali informasi, kalian juga dengan belajar hari ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Bagaimana caranya? Selain membaca dengan cermat, informasi penting dari teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, yang terpenting ini, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering kan mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Entah kalian yang bertanya, entah orang yang bertanya kepada kalian. Nah, setiap pertanyaan itu memerlukan jawaban. Nah, contoh di sini. Siapa namamu? Ada orang yang bertanya kepada kalian, siapa namamu? Kalian akan menjawab, namaku, misalnya namaku Davi misalnya. Ya kan? Atau kalian bisa bertanya kepada orang lain, siapa namamu? Kemudian orang yang kalian tanya akan menjawab pertanyaan kalian. Bisa juga kalian bertanya, di mana rumahmu? Orang yang kalian tanya akan menjawab, oh rumahku di Jalan Juanda. Gitu. Terus ada juga seperti Ustazah tadi bertanya, bagaimana kabarmu? Kalian menjawab, kabar saya alhamdulillah Ustazah baik. Itu jawabannya. Terus ada lagi pertanyaan, apa hobimu? Kalian akan menjawab, oh hobi saya naik sepeda Ustazah. Oh hobi saya menggambar Ustazah. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran inti tentang kata tanya. Kata tanya yang kita gunakan di sini ada 6. Kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri kata tanya, 1. Diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, ketika kalian membuat sebuah kalimat pertanyaan, jangan lupa di akhir kalimat kalian berikan tanda tanya seperti ini.
Nih, lambang tanda tanya. Paham ya anak-anak? Lanjut. Fungsi kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi anak-anak, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Kalimat tanya yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jadi tujuan kita bertanya untuk mendapatkan jawaban dari orang yang kita tanya. Nah, kita masuk sudah dalam materi fungsi masing-masing dari kata tanya. Yang pertama yang saja akan jelaskan adalah di sini fungsi kata tanya apa. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu tentang keadaan atau kabar seseorang. Contoh, apa kabar Santi? Santi akan menjawab, alhamdulillah kabarku baik. Kemudian selain yang di atas, kata tanya juga digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contoh di sini seperti yang tadi, apa yang dimaksud dengan kata tanya? Nah, jawabannya adalah tentang pengertian kata tanya. Atau ada juga pertanyaan tentang apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jawaban kamu adalah kamu saat ini sedang ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membaca buku. Nah, pada saat kamu membaca buku, ya kamu jawab, kamu sedang membaca buku. Atau saya sedang bermain. Atau saya sedang membantu ibu. Sesuaikan jawaban kamu dengan apa yang kamu lakukan saat itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi kata tanya siapa. Fungsi kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contoh, siapa namamu? Siapa yang memberimu hadiah ini? Kalian sudah paham kan jawabannya? Ya, misalnya orang bertanya kepadamu, siapa namamu? Nama saya Sinta. Kemudian, siapa yang memberimu hadiah ini? Hadiah ini diberikan oleh ibuku, misalnya begitu. Jawabannya ya. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kamu ke rumah nenek? Kedua, kapan kamu membeli obat itu? Jawabannya sesuaikan dengan keadaan kamu pada saat itu. Nah, lanjut fungsi kata tanya di mana. Fungsi kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh di sini, di mana kamu membeli buku itu? Atau di mana kamu tinggal? Selanjutnya, fungsi kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kamu menangis? Atau yang kedua, mengapa kakimu terluka? Nah, ketika kata tanya mengapa, ini biasanya jawabannya disertai dengan kata konjungsi atau kata hubung. Misalnya, karena. Mengapa kamu menangis? Mengapa kakimu terluka? Begitu ya. Dengan kata karena menjawab dengan kata karena. Fungsi kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Bagaimana keadaanmu, Sinta?
Kemudian yang kedua digunakan untuk menanyakan atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah proses terjadinya sesuatu. Bagaimana cara menggunakan dasi itu? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, dari ringkasan semua fungsi kata tanya, di sini ada, tentu saja sudah berikan ringkasannya berupa semacam tabel gitu, kata tanya dan arah jawaban. Di sini ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa, ini arah jawabannya tentang menanyakan tentang kalian bisa menyebutkan jawabannya tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Kemudian di mana? Ini menanyakan tentang tempat atau latar terjadinya peristiwa ya. Kemudian kapan, ini juga waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa, ini arah jawabannya adalah untuk alasan suatu masalah dalam teks. Itu tadi dengan jawabannya dengan menggunakan kata, biasanya menggunakan kata karena. Bagaimana cara membuat proses urutan pendapat atau sikap, gitu ya. Nah, dari 6 kata tanya ini disingkat menjadi 5W1H. Tapi ini dalam bahasa Inggris anak-anak. 5W. W yang pertama adalah what ya. 5W yang kedua, W yang kedua adalah when. Yang ketiga where. Yang keempat who. Yang kelima why. Yang keenam how. Ya, how itu bagaimana. Begitu ya anak-anak. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya saja belepotan ya. Lanjut. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, Ustazah berharap kalian belajar ini dengan mudah memahami penjelasan Ustazah yang sangat sederhana sekali ya. Tapi perlu diingat, dalam kalian membuat kalimat tanya, jangan lupa harus selalu diakhiri dengan tanda tanya. Karena ini sering terjadi, Ustazah temukan membuat kalimat tanya tapi tidak diakhiri dengan tanda tanya. Itu pasti Ustazah akan salahkan. Kan Ustazah minta untuk mengulang kembali. Karena fungsi dari tanda tanya, kalimat tanya adalah, yang penting itu adalah di ujungnya adalah tanda tanya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Nah, di sini kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Kemudian informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Lanjutnya bagaimana sih Ustazah? Contoh bentuk peta pikiran itu. Nah, di sini ada contoh bentuk peta pikiran. Yang terpenting yang harus kalian lakukan dalam membuat peta pikiran adalah menulis judul teks dulu. Ini utama banget ini. Kemudian kalian buat informasi 1, informasi 2, informasi 3, informasi 4. Informasi 1 ini kalian gunakan kata tanya. Bisa kalian gunakan kata tanya apa, siapa. Kemudian yang kedua bisa kalian gunakan kata tanya kemana atau di mana, boleh. Kemudian informasi 3 kalian bisa gunakan kata tanya kapan. Di sini bisa kalian gunakan kata tanya mengapa, bagaimana. Ingat, di sini ada tanda panah. Tanda panah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini fungsinya adalah keterhubungan. Keterhubungan antara informasi 1 dengan judul teks. Keterhubungan antara informasi 2 dengan judul teks. Ini juga begitu. Keterhubungan antara informasi 3 dengan judul teks. Keterhubungan antara informasi 4 dengan judul teks. Ingat, buat pertanyaan yang ada di dalam teks. Cari jawaban yang sudah cari
jawabannya itu ada di dalam teks. Jangan membuat pertanyaan yang tidak ada di dalam teks. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, berikut contoh bentuk peta pikiran ini ada di dalam buku kalian ya. Nah, di sini judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Kalian baca dulu teksnya ini baik-baik, kalian simak baik-baik. Kemudian kalian akan bisa membuat peta pikiran seperti ini. Nah, ini peta pikiran yang sesuai dengan teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Mereka membuat pertanyaan itu sesuai dengan teks, sesuai dengan yang ada di dalam teks. Ini tadi yang saya berikan. Ini ada contoh, ini ada tanda panah yang saling berhubungan. Nah, ada keterhubungan antara ini dengan ini. Dia menggunakan kata tanya apa, dan ada jawabannya juga sudah. Kemudian ada kata tanya mengapa, siapa, dan bagaimana. Ingat, buat kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam teks, atau buat kalimat tanya yang berhubungan dengan isi teks. Jangan membuat kalimat tanya yang tidak ada di dalam teks ini. Paham ya? Oke. Selanjutnya untuk kalian berlatih, kalian kerjakan tugas halaman 85. Di sini Ustazah belum memberikan kalian tugas untuk membuat kalimat tanya dulu. Tapi kalian belajar bagaimana melihat peta pikiran itu dan menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam peta pikiran yang ada di buku Bupena 5A halaman 85. Jadi tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 85 dalam bentuk peta pikiran. Kalian tidak usah membuat pertanyaan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membuat pertanyaan sesuai isi teks. Latihan yang pertama adalah menjawab pertanyaan dulu. Oke, bisa kalian lakukan ya anak-anak ya, bisa kalian kerjakan. Sekiranya agak memudahkan kalian boleh deh menulisnya di buku teks saja. Tapi pakai pensil ya, jangan menggunakan pulpen, karena ada beberapa nih yang menggunakan pulpen. Sedih deh kalau pakai pulpen. Karena apa? Ketika kalian menulis salah, dan itu akan banyak sekali coretan-coretan di situ. Yuk, ingat ya, kebersihan sebagian daripada iman. Allah suka dengan kebersihan. Oke. Sebelum kalian mengerjakan tugas itu, kalian baca dulu teksnya baik-baik. Baca dengan cermat, kemudian jawab pertanyaan sesuai peta pikiran yang telah tersedia. Gampang kan tugasnya? Ingat, jangan sampai nggak dikerjakan ya. Ini ada beberapa yang juga belum mengerjakan tugas. Oke, berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat dari yang Ustazah berikan. Ustazah mohon maaf ketika ada salah kata dari Ustazah. Ustazah minta ridho, minta keikhlasannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih anak-anak. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.